langsung disambut oleh senyum lebar. Pria yang kini duduk bersila di atas sofa di ruangnya. Apa yang kulakukan? Tanya Taeyong datar, melepas satu kancing kemeja yang dia pakai dan merebahkan tubuhnya di atas sofa berseberangan dengan Jimin. Jimin menggeleng masih dengan senyum lebarnya. Tidak hanya saja aku merindukanmu. Kita sudah sangat jarang menghabiskan waktu berdua karena kau selalu saja sibuk di rumah. Apa gadis manis itu begitu menarik? Jadi bagaimana? Kapan kau berencana menikahi gadis itu? Tanya Jimin lagi, berhasil membuat Taeyong terbatuk. Hei, apa ini? Kenapa kau bersikap seperti perawan? Ledek Jimin lagi. Aku tidak tertarik untuk menikah dengannya, seru Taeyong. Oh benarkah? Tapi aku melihat kau membeli cincin berlian bermerek yang kau taruh di laci meja kerjamu. Kalau itu artinya kau membelinya untuk gadis itu, seru Jimin. Acuh, membuat Taeyong langsung menatapnya tajam. Itu untuk ibuku, desis Taeyong. Jimin tertawa lalu mengangguk pelan, walau sebenarnya dia tak percaya dengan jawaban yang Taeyong berikan. Sebenarnya, memangnya sejak kapan pria dengan seperti Taeyong menjadi begitu romantis memberikan ibunya hadiah? Hei Jimin, bukan pria bodoh. Dirinya tahu jika selama 2 bulan Taeyong dengan gadis manis itu, pria dengan itu telah berubah banyak. Taeyong menjadi lebih murah senyum dan mood pria itu lalu baik. Walau sekarang Taeyong sudah sangat sulit untuk diajak keluar. Tanpa Taeyong sadari, pria itu telah banyak berubah. Hanya saja pria itu selalu menyangkal saat Jimin menyatakan itu. Jadi bagaimana hubunganmu dengan gadis itu? Aku tahu hubungan kalian betul sekedar anak sahabat yang saling mengenal. Kalian sudah lebih dari itu, bahkan kau sudah sering dengannya, serunya menatap serius sahabatnya. Aku tidak menyukainya. Lalu pasti apa yang kau harapkan aku berikan untuknya? Ya pula dia hanya sekedar teman sekelas. Hubungan kami tidak lebih dari itu, dan ia yang tahu. Setelah itu Jimin mulai terasa marah. Dia tahu apa yang dipikirkan Taeyong, tahu tapi bagaimana bisa pria itu mengatakan hal seperti itu dengan begitu santai. Mulut Jimin tak mengenal baik Yen, tapi dia bisa melihat bahwa gadis itu menyukai Taeyong. Dan lihatlah sekarang. Dia menyeringai melihat sahabatnya itu berubah. Tidak seperti biasanya. Kenapa kau begitu peduli? Sudah aku katakan aku tidak menyukainya. Aku bisa dengannya juga di luar dugaanku. Bukannya sudah aku katakan padamu aku menyukai wanita dewasa yang memiliki sifat yang sama denganku. Bukan bocah tidak jelas sepertinya. Dan katakan padanya wanita dewasa mana yang berhasil membuatmu jatuh cinta? Tanya Jimin lantas sukses membuat Taeyong terdiam. Kau berbicara seperti ini seolah mereka bisa membuat milikku terbangun seperti yang ia lakukan. Sini Jimin yang berlalu bangkit keluar dari ruangan Taeyong tanpa berniat berpamitan. Di sisi lain, Taeyong membalasnya juga tidak mengerti. Dengan mulutnya terus bicara seperti itu jika ada yang menyangkut pautkan dengan Yen. Dia tidak mengerti dengan mulutnya terus menentang jika seseorang mengatakan bahwa dia menyukai Yen. Entahlah, rasanya masih ada rasa tidak terima. Taeyong merasa Yen sangat jauh dari tipe wanita yang dia idamkan, dan tidak mungkin Taeyong menyukai wanita itu hanya karena Yen wanita pertama yang berhasil membuat.
Entah apa yang Yan pikirkan hari ini, hingga dia mengiyakan ajakan Cie untuk pulang bersama pria itu. Dia terdiam dan melepas jaket milik pria itu untuk menutupi pahanya dan kembali menatap Cie yang dari tadi menatapnya. Terima kasih, Yan tertegun. Untuk apa? Dia bingung, seharusnya dirinya yang mengucapkan terima kasih, tapi kenapa sekarang berbalik? Yan memukul meneguk ludahnya kasar. Dia lupa jika selama ini Taeyong yang selalu menjemputnya, dan hari ini Yan pulang bersama Cie. Tanpa mengabari pria itu sekalipun, bisa dia lihat Taeyong yang berdiri tak jauh darinya berpakaian kasual, nenteng dan satu kantong plastik. Sepertinya pria itu baru saja berbelanja dari supermarket. Sial, ini sudah sangat telat, batin Yan. Cie yang melihat Yan menatap ke arah lain juga beralih menatap arah pandang Yan. Bisa dia lihat Taeyong yang kini menatap mereka berdua. Senyum sinis terpancar di wajahnya saat matanya bertemu dengan mata dingin itu. Senyum remeh semakin terukir di wajah tampan Cie, dan dengan cepat Cie turun dari motornya, menarik teguk Yan mencium bibir gadis itu. Yan menatap tajam. Cie tidak mengerti kenapa pria itu menciumnya, padahal Cie sudah berjanji padanya untuk tidak menciumnya sembarangan setelah mereka memutuskan untuk berteman di Sungai Han terakhir kali. Jangan marah, aku hanya menciummu sebagai tanda terima kasih dariku, seru Cie tersenyum membuat Yan kesal. Bukan main ayu latte yang masih berdiri menatap mereka berdua, dan Yan yakin 100% Taeyong pasti melihat Cie menciumnya tadi. Tidak ada, balas Cie mengusahakan suara hitam. Yan gemas. Yan mendengus lalu kesal dengan tingkah Cie yang seenaknya. Yan menyesal karena dengan bodohnya mau menerima ajakan Cie untuk saling pulang hari ini. Dengan kesal dia langsung menendang kaki Cie, meninggalkan pria itu yang kini memegang kakinya. Terasa begitu berdenyut. Sungguh tendangan Yan tidak main-main, terlalu keras untuk seorang wanita. Apa yang tadi dia lihat di depan bangunan bar, telanya marah-marah memuncak di kaca. Maksudnya bagaimana bisa Yan dengan pria lain, dan terlihat sangat jelas jika keduanya baru saja menghabiskan waktu bersama tanpa perlu jika dari tadi tinggal uring-uringan mencari wanita itu karena ponsel Yan tidak bisa dihubungi. Bahkan Taeyong sendiri melupakan fakta itu telah terlambat makan siang karena seharian mencari Yan tidak menampakkan batang hidungnya saat Taeyong menjemput wanita di sekolahnya. Bahkan Taeyong menanyakan hampir semua siswa yang ada di sana, dan semua nihil. Taeyong, maafkan aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Cie. Sungguh jelas Yan tanpa basa-basi. Taeyong masih diam, tidak menghiraukan apa yang wanita itu depan katakan. Perlahan tensinya dia alihkan pada kantong plastik yang dari tadi dia biarkan sendiri dan mengambil makanan yang dia beli. Dia tak menyangka Cie akan menciumnya tepat di depan Taeyong. Yan menatap dalam diam Taeyong yang mengambil makanan cepat saji yang baru saja pria itu beli dan memakannya dalam diam. Taeyong, maafkan aku, lirik Yan memeluk tubuh belakang Taeyong. Aku benar-benar minta maaf. Seumur hidup ini pertama kalinya Yan merasa betul bersalah pada
Seseorang makanya tak merasa besar-besar seperti apa membuat dia kecewa, tapi lihatlah sekarang dia merasa betul takut karena Taeyong mendiaminya dan mengabaikannya. Kim, Taeyong, coba aku jangan mendiamiku seperti ini, liriknya dengan suara berkata hampir seperti bisikan. Taeyong menatap makanan kotak di depannya tanpa selera, pikirannya masih terbayang saat Jaemin mesra itu terjadi. Dia mengepalkan tangannya tanpa sadar dan langsung bangkit dari duduknya, menghentak kasar tangannya hingga terlepas dari pelukannya. Katakan padaku apa yang kau lakukan dengan pria itu, tanya Taeyong dengan suara dingin. Tangannya terangkat mengangkat satu dagu Yen untuk menatapnya. Yen mendadak gugup dalam mengenal Taeyong ini. Kali pertama dia melihat aura berbeda yang pria itu keluarkan. Itu terasa begitu dominan membuat kakinya bergetar kalau tatapan tajam penuh intimidasi itu. Kau tahu aku menunggumu dan mencarimu dari tadi, tapi lihat apa yang kudapatkan. Kau malah pergi dengan pria lain. Tertawa diam dan teman ya, teman macam apa kalian? Demamanya, tanya Taeyong sinis, semakin menegakkan wajahnya di depan wajah Yen hingga mereka berdua bisa merasakan derun nafas satu sama lain. Kau mengatakan kau menyukaiku, tapi kau dengan pria lain. Sebenarnya apa yang kau rencanakan, Jumian? Apa kau tidak puas dengan dekatiku saja? Tanya Taeyong lagi masih menatap tajam wajah cantik wanita di depannya. Tidak sungguh tak mau hari di mana Taeyong bersikap seperti kepadanya terjadi. Kenapa dia Taeyong lagi dengan suara sedikit membentak. Atau jangan-jangan kau sudah dengannya. Pada saja sekarang kau sedang sekali keluar dan pulang larut malam ini kau bersamanya. Dia menatap tak percaya Taeyongnya dan rasanya melihat bibir itu menyungkirkan senyumannya. Perihal nada mengapa itu membuat hati Yan menjerat seketika. Tangannya bermasuk kuat rok sekolah yang dia kenakan menahan air mata yang kapan saja bisa langsung turun dari pelupuk matanya. Yan mengelilingkan kepalanya memeluk kedua lututnya untuk pertama kali harga dirinya hancur. Pas sebegitu murahnya Yan hingga Taeyong berpikir seperti itu. Yan tahu dia bukan gadis yang baik karena memang Jabra analis dari dulu menempel dengan lekat dalam tubuhnya, tak bisa menghilang begitu saja. Tapi bukan berarti Yan akan dengan mudah memberikan dan membuahkan untuk Jae. Yan hanya memberikannya pada Taeyong, hanya pria itu mengaku dan pulang. Biasa Yan pelan. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya karena terus terdengar kejadian di mana Jae. Ia marah dan entah mengapa ada yang udah sakit melihat pemandangan seperti itu. Dia tidak mengerti mengapa dirinya bereaksi begitu berlebihan, bukannya hal yang wajar jika Yan dekat dengan pria lain. Bisa dia sendiri tidak bisa memberikan wanita itu kepastian. Lalu kenapa sekarang dia bersikap seolah yang paling tersakiti? Dia sialan batinnya dan tanpa membuatkan apapun Taeyong kemudian keluar dari kamarnya dengan tergesa. Ia masih terasa ke tempatnya dan dia terkejut saat merasa tubuhnya ditarik ke dalam pelukan hangat seseorang. Harum maskulin yang begitu dia kenali membuat tangisnya berhenti tanpa disuruh.
Seakan Ian telah berhenti digantikan wajah kakunya berapa saat Ian masih betah di posisi seperti sebelum. Tersadar kembali dan langsung memeluk erat tubuh kekar. Taeyong menenggelamkan wajahnya di jauh leher pria tampan itu. Taeyong, jangan marah padaku, dari Ian. Taeyong menggeleng semakin mengarahkan pelukannya pada tubuh Ian. Pada akhirnya dia sadar seberapa besar dia menolak Ian dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak menyukai Ian. Pada kenyataannya dia telah kalah dengan jauh ke dalam pesona bocah setengah waras itu. Bocah yang sejak awal telah mengubah banyak hidup Taeyong. Maafkan aku Taeyong, aku tidak seharusnya pulang bersama Chai tadi. Liriknya lagi. Dia mengucap lembut mata yang membuat wanita itu refleks menutup matanya perlahan. Taeyong duga turun. Kedua pipi cabian, hidung mungil dan kening itu bergantian hingga tiba dia menatap. Taeyong kembali terdiam membuat dia perlahan membuka matanya. Dia merasa pelan Yana akan dibicarinya. Ini milikku, aku tak suka ambil jantung orang lain, serunya pelan. Yana memukul tiba-tiba saat temannya mendadak kaku dan otaknya tidak mengerti dengan arti ucapan Taeyong. Ya, kamu kasihku. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu respon yang dilakukan, Taeyong langsung mendekatkan wajahnya, mencoba menghilangkan segala jejak lelaki jalan itu pada Ian mengucapkan matanya berapa saat otaknya masih berputar memahami ucapan Taeyong sebelum matanya kembali melebar sempurna. Jadi sekarang kita sepasang kekasih, tanya Ian semangat. Sebenarnya dia telah meluapkan kesedihannya beberapa saat yang lalu. Taeyong tersenyum memeluk mengalami wanita di atasnya. Dia sayang, dia mencari sayang. Ya Tuhan, mimpi apa Ian semalam hingga Taeyong menemukan sayang yang mau menjadi kekasihnya. Taeyong terkekeh membaca melamun Ian dengan nakal, tangannya masuk ke dalam seragam yang Ian gunakan. Menurut lembat pinggang itu membuat Ian seketika bersadar kenapa melamun. Tidak, aku hanya terlalu bahagia, akhirnya kau menjadi milikku, bagian dari yang. Dia tertawa dan dengan itu dia kembali menarik Ian itu dengan senang hati. Ian membalas yang kekasihnya berikan. Terima kasih Tuhan telah mengabulkan doa Ian yang selalu dia panjatkan setiap selesai dengan Taeyong, dan tentunya terima kasih kepada Jack